Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Bu Dr. Meliasari SPD MSI pada mata kuliah Biofisika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai membran sel. Nah, yang pertama yaitu struktur dan fungsi komponen penyusun membran sel. Penyusun membran sel terdapat 3 penyusun utama. Yang pertama yaitu lipid. Atau yang dimaksud pada lipid terdiri dari 3 komponen penyusunnya. Yang pertama ada fosfolipid atau yang dimaksud dengan sering disebut dengan fosfolipid bilayer. Dan pada fosfolipid bilayer terdapat 2 penyusun. Yang pertama yaitu kepala fosfolipid. Kepala fosfolipid ini bersifat hidrofolik atau suka air. Kemudian ada ekor fosfolipid, yaitu sifatnya hidrofobik atau tidak suka air. Kemudian penyusun lipid selanjutnya ada glikogen, kemudian ada kolesterol. Nah, adapun fungsi lipid secara umum yaitu menghasilkan beberapa senyawa yang berfungsi sebagai messenger yang dapat mempengaruhi fungsi sel. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fleksibilitas lipida membran memungkinkan perubahan pada sel. Kemudian selanjutnya lipid mampu mengatur pergerakan sel atau pembelahan sel. Kemudian selanjutnya fungsi lipid yaitu berperan untuk mempertahankan komposisi sel. Kemudian komponen penyusun membran sel selanjutnya ada protein. Pada protein terdapat protein integral dan protein perifer. Pada protein integral ini adalah yang merentangi lapisan lipid dui lapis. Yang dimaksud dengan lapisan lipid dui lapis di sini ialah protein integral menyusun terdiri dari 2 penyusun fosfolipid, yaitu lipid kepala lipid dan ekor lipid. Kemudian fungsi dari protein integral ini yang pertama yaitu sebagai transporter dan domain penahan struktur membran. Kemudian selanjutnya protein perifer. Protein perifer adalah protein yang hanya terdapat pada satu lapisan fosfolipid saja, yaitu terdapat pada kepala fosfolipid. Kemudian fungsi dari protein perifer ini, fungsi protein secara umum yang pertama yaitu menentukan bentuk sel, kedua sebagai reseptor yaitu yang merelai sinyal intrasel dari lingkungan eksternal, kemudian yang memindahkan molekul dan ion melintasi membran. Selanjutnya penyusun membran sel yang selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat berkaitan secara kovalen pada lipid dan protein. Kemudian membran plasma mengandung 2-10% karbohidrat, dan fungsi karbohidrat yaitu membentuk suatu lapisan pelindung sel terhadap gangguan kimiawi atau fisik. Kemudian merupakan senyawa yang dapat mengabsorpsi air. Kemudian proses pengenalan antara sel berbeda. Kemudian fungsi karbohidrat adalah sebagai reseptor. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep fisika dalam membran sel. Dalam konsep fisika, salah satu contohnya yaitu mengenai hukum Gauss. Di dalam sel terjadi pertukaran antara keluar masuknya zat-zat tertentu yang pastinya harus menembus membran sel. Kemudian salah satu faktor mudah atau sulitnya zat menembus membran sel adalah faktor muatan listrik. Nah, hal tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh dalam hukum Gauss, yaitu hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Nah, selanjutnya konsep transfer aktif pada membran. Konsep transfer aktif pada membran yaitu pergerakan molekul dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Nah, konsep transfer aktif ini merupakan pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi.
disebut sebagai melawan gradien konsentrasi dikarenakan molekul bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian dalam pergerakan molekul tersebut molekul membutuhkan energi untuk melawan gradien. Selanjutnya, molekul menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat selektif permeabel atau yang termasuk dalam selektif permeabel adalah air, karbohidrat, dan oksigen. Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi transfer aktif yang pertama muatan listrik di dalam sel, muatan listrik di luar sel, kemudian keluar masuknya ion, yaitu selanjutnya ATP, yaitu ATP sebagai sumber energi utama yang menyediakan energi untuk transport. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari transport aktif ini yaitu yang pertama, obat atau molekul dapat bergerak melawan gradien kadar atau elektrokimiawi. Kemudian selanjutnya obat atau molekul membutuhkan pembawa. Kemudian proses dapat mengalami kejenuhan. Kemudian membutuhkan energi serta bersifat struktural spesifik. Nah, selanjutnya tipe-tipe dari transport aktif ini yang pertama ada pompa ion. Transport ion melewati membran plasma yang melewati gradien konsentrasi. Kemudian ada kontransport, yaitu transport suatu zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Nah, selanjutnya ada endositosis dan eksositosis. Endositosis yang molekul yang masuk bersifat fagositosis, yaitu zat-zat padat, dan pinositosis berupa zat cair. Nah, dalam transfer aktif, konsentrasi bergerak membutuhkan protein membran yang berperan sebagai pembawa atau kendaraan untuk melewati membran-membran. Nah, selanjutnya yaitu konsep difusi pada membran. Konsep difusi merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dan difusi ini merupakan molekul air melalui membran semi-permeabel. Nah, dimaksud dengan semi-permeabel ini molekul yang masuk bisa diseleksi. Kemudian selanjutnya, energi yang digunakan adalah energi kinetik. Contohnya, air sirup yang diteteskan dalam air bening dalam suatu wadah, air sirup tersebut akan larut dan membuat air bening berubah menjadi seperti warna air sirup. Bisa kita lihat, pertama, sirup dimasukkan ke dalam air. Kemudian terjadi difusi sehingga molekul air sirup tersebar merata. Nah, selanjutnya, tipe-tipe dari difusi, yang pertama ada difusi sederhana, yaitu pergerakan molekul atau ion melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein karier yang ada di dalam membran sel. Kemudian, kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansi yang ada, kecepatan gerakan kinetik bahan, dan jumlah dari pori-pori pada membran sel. Kemudian ada difusi kuasitas, yaitu memerlukan interaksi bahan dengan karier protein yang ada di dalam membran sel. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama yaitu suhu. Jika makin tinggi suhu, maka difusi makin cepat. Kemudian kelarutan dalam medium. Jika kelarutan dalam medium makin besar, maka difusi makin cepat. Kemudian beda potensial kimia. Jika beda potensial kimianya makin besar, maka beda difusi makin cepat. Lalu, difusi melalui membran terjadi karena yang pertama, gradien konsentrasi. Kedua, adanya gradien listrik. Nah, selanjutnya, konsep osmosis pada membran. Osmosis merupakan pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel atau semi-permeabel. Semi-permeabel merupakan membran tersebut hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air atau yang molekul yang seukuran dengan air, contohnya karbohidrat dan oksigen. Nah, ini adalah proses dari
peristiwa osmosis, di mana konsentrasi air dapat berpindah. Yang pertama ada air murni, lalu berpindah ke dalam larutan dengan adanya bantuan membran semi permeabel. Kemudian selanjutnya tipe-tipe dari osmosis yang pertama isotonis, yaitu apabila kepekatan cairan di luar dan di dalam sel sama, kondisi sel tetap. Kemudian hipertonis, yaitu cairan di luar lebih encer daripada di dalam, maka air akan masuk ke dalam sel. Kemudian selanjutnya peranan osmosis. Peranan osmosis penting dalam pengabsorpsian air yang dilakukan oleh sel-sel tumbuhan. Kemudian peristiwa plasmolisi atau protoplasma yang kehilangan air sehingga volume sel menyusut dan akhirnya dapat terlepas dari dinding sel. Sangat bergantung pada peristiwa osmosis. Kemudian osmosis berhenti jika konsentrasi zat di kedua sisi membran telah mencapai kesetimbangan. Nah, selanjutnya contoh dari osmosis yaitu pada tumbuhan. Dalam proses penyerapan air dalam tanah oleh akar. Kemudian konsentrasi cairan yang berbeda di dalam jaringan akar tersebut lebih pekat atau hipertonis dibandingkan larutan mineral dalam tanah yang mengakibatkan air atau pelarut berpindah dari dalam tanah ke jaringan akar. Kemudian selanjutnya prinsip kerja tekanan osmotik dalam teknologi. Yang pertama tekanan osmotik merupakan tekanan yang jika diberikan kepada larutan dengan konsentrasi tinggi akan mencegah terjadinya perpindahan air. Tekanan osmotik adalah tekanan dari luar yang diberikan agar tidak terjadi osmosis. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang pertama ini adalah peristiwa osmosis di mana molekul air dapat bergerak. Kemudian pada peristiwa osmosis tidak terjadi, yaitu diberi tekanan dari luar agar molekul-molekul dari air murni tidak berpindah kepada larutan. Kemudian selanjutnya jenis tekanan. Yang pertama yaitu forward, yaitu menggunakan beda tekanan osmosis daripada menggunakan perbedaan tekanan osmosis membran. Yang kedua reverse, yaitu menggunakan beda tekanan hidrolik. Dan yang ketiga, pressure retarded, yaitu gabungan forward dan reverse. Kemudian selanjutnya, kunci utama pada pembangkit listrik tenaga tekanan osmotik adalah membran yang digunakan. Nah, selanjutnya ada konsep transport pada darah. Dalam darah beredar dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Transport pada darah merupakan salah satu contoh transport pasif. Tekanan darah sistemik menurun saat darah dibawa ke kapiler. Konsentrasi otot rangka dan gerakan pernapasan adalah kekuatan penting yang membantu kembalinya darah vena. Kecepatan darah berbanding terbalik dengan luas penampang seluruh pembuluh darah. Kemudian, kecepatan darah tertinggi adalah aorta dan terendah adalah di kapiler. Kemudian volume darah manusia sekitar 7% dan 10% berat nominal dan berjumlah sekitar 5 liter. Kemudian manusia memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yang berarti darah mengalir dalam pembuluh darah dan disirkulasi oleh jantung. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu volume transport melalui membran. Yang pertama ada transport aktif, yaitu pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. Prosesnya yang pertama, proses perubahan karier dengan menggunakan sistem energi. Yang kedua, serupa dengan mekanisme pertama, bedanya mengalami perubahan kimia. Kemudian selanjutnya transport pasif. Gerakan sederhana suatu zat dengan perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Proses dari transport pasif adalah yang pertama difusi, yang kedua osmosis. Dan selanjutnya ada sitosis, yaitu transport yang melibatkan membran pecah atau lisis. Prosesnya ada eksositosis dan endositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran suatu substansi oleh sebuah sel dan sekitarnya melalui membran plasma secara umum.
Kemudian endositosis merupakan proses pengambilan suatu substansi oleh sebuah sel dari sekitarnya melalui membran plasma secara umum. Nah, demikianlah yang dapat review mengenai membran sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.